Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar menuturkan, Ahmad bin Sinan Al-Qattar Al-Wasiti dan Muhammad bin Musa Al-Qattan bercerita kepada kami. Keduanya menuturkan, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah ia menuturkan, Rasulullah bersabda, sungguh di surga terdapat sebuah istana. Aku kira beliau menyebutnya dari mutiara. Tidak ada retakan ataupun bagian lemah padanya. Allah menyediakannya untuk kekasihnya Ibrahim sebagai anugerah baginya. Ahmad bin Jamil Al-Marwazi juga bercerita kepada kami. Nadar bin Shumail bercerita kepada kami. Hammad bin Salamah bercerita kepada kami dari Simak bin Ikrimah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan matan serupa. Selanjutnya Al-Bazzar mengatakan, setahu kami tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Hammad bin Salamah selain Yazid bin Harun dan Nadar bin Shumail. Sementara yang lain meriwayatkan hadis ini secara mauquf atau rangkaian sanad hanya sampai pada sahabat. Ibnu Katsir menjelaskan, andai tidak ada celah ini, tentu hadis di atas sesuai dengan syarat kitab sahih. Para ahli hadis tidak mentakhrij hadis ini. Imam Ahmad menuturkan, Yunus dan Hajin bercerita kepada kami. Keduanya mengatakan, Lais bercerita kepada kami. Dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah, beliau bersabda, para nabi diperlihatkan di hadapanku. Musa terlihat seperti salah seorang dari Syaunah. Aku melihat Isa putra Maryam. Menurutku, orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Ibrahim. Menurutku, orang yang paling mirip dengannya adalah Duhaiyah. Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis di atas melalui jalur dan dengan matan tersebut. Ahmad menuturkan, Aswad bin Amir bercerita kepada kami. Israel bercerita kepada kami. Dari Utsman bin Mughirah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ia menuturkan, Rasulullah bersabda, aku melihat Isa putra Maryam, Musa, dan Ibrahim. Adapun Isa, ia berkulit merah, rambutnya ikal, dan berdada bidang. Musa berkulit coklat dan badannya besar. Para sahabat kemudian bertanya, Ibrahim seperti apa? Beliau menjawab, lihatlah sahabat kalian ini, maksudnya beliau sendiri. Imam Bukhari menuturkan, Bayan bin Amru bercerita kepada kami, Nadar bercerita kepada kami, Ibnu Aun bercerita kepada kami. Dari Mujahid, ia mendengar Ibnu Abbas mengatakan, saat orang-orang menyebut tentang Dajjal, di antara kedua matanya tertulis kafir. Ibnu Abbas berkata, aku tidak pernah mendengar tentang itu dari Nabi SAW. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, Rasulullah menuturkan, adapun Ibrahim, lihatlah sahabat kalian ini, beliau sendiri maksudnya. Sementara Musa, rambutnya ikal, berkulit coklat, mengendarai unta merah dengan pelana serabut. Aku seakan-akan melihatnya turun dari lembah. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muhammad bin Muthanna, dari Ibnu Abi Adi, dari Abdullah bin Aun dengan matan yang sama. Seperti itu juga yang ditakhrij Imam Bukhari dalam kitab Haji dan Pakaian. Dan Muslim, semuanya berasal dari Muhammad bin Muthanna bin Abu Adi, dari Abdullah bin Aun dengan matan yang sama. Ibnu Jarir menyebutkan dalam At-Tarikh, Ibrahim lahir di masa Namrud bin Kan'an. Menurut salah seorang sumber, ia adalah Dahak, si raja tenar yang berkuasa selama 1000 tahun. Ia sangat semena-mena dan lalim. Sebagian ahli sejarah menyebutkan, Ibrahim berasal dari Bani Rasib, kaum di mana Nuh diutus. Dan pada masa itu, Namrud adalah raja dunia. Mereka menyebutkan, saat itu muncul bintang terang hingga menutupi cahaya matahari dan bulan. Orang-orang pada masa itu tercengang. Raja Namrud ketakutan. Ia kemudian mengumpulkan para dukun dan tukang nujum untuk menanyakan makna peristiwa itu pada mereka. Mereka mengatakan, ada seorang anak yang lahir di antara rakyatmu, kekuasaanmu akan tumbang di tangannya. Saat itu, Namrud melarang para lelaki menggauli wanita dan memerintahkan agar semua bayi yang lahir saat itu dibunuh. Ibrahim Al-Khalil lahir pada saat itu. Allah menjaga dan melindungi Ibrahim dari tipu daya orang-orang keji. Ibrahim tumbuh dewasa dengan baik, hingga terjadilah peristiwa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Ibrahim lahir di Sus, ada yang menyebut Babylon, yang lain menyebut Sawat di bilangan Kausa. Seperti disebutkan sebelumnya dalam riwayat Ibnu Abbas, Ibrahim lahir di Barzah, sebelah timur Damaskus. Setelah Allah membinasakan Namrud melalui Ibrahim, Ibrahim berhijrah menuju Haran, setelah itu menuju Syam dan menetapi kawasan Elia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Setelah itu Ismail dan Ishak lahir. Sarah meninggal dunia lebih dulu dari Ibrahim, di sebuah perkampungan bernama Hebron, di bumi Kan'an.
Sarah meninggal dunia pada usia 127 tahun menurut ahli kitab. Ibrahim dirundung kesedihan mendalam dan berduka cita atas kepergiannya, lalu membeli sebuah gua milik seorang dari Bani Haits bernama Afrun bin Sakhar seharga 400 miskol. Di sanalah Sarah dimakamkan. Para ahli kitab menyebutkan, Ibrahim kemudian meminang Rafaq binti Batwail bin Najur bin Tarikh untuk ia nikahkan dengan anaknya, Ishak. Ibrahim mengirim budak miliknya, lalu membawa Rafaq dari negerinya bersama ibu susuan dan budak-budak milik Rafaq dengan mengendarai unta. Para ahli kitab juga menyebutkan, Ibrahim selanjutnya menikah dengan Kantur, lalu melahirkan anak bernama Zamran, Yakshan, Madan, Madin, Syiak, dan Syauh. Mereka menyebutkan, semua anak Kantur ini tidak ada yang mempunyai anak. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari sejumlah salaf bersumber dari kisah-kisah ahli kitab tentang kisah malaikat maut mendatangi Ibrahim. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran kisah-kisah tersebut. Ada yang menyatakan Ibrahim mati mendadak. Seperti itu juga dialami Daud dan Sulaiman, sementara versi ahli kitab dan lainnya tidak seperti itu. Para ahli kitab juga menyebutkan Ibrahim jatuh sakit dan meninggal dalam usia 175 tahun. Sumber lain menyebut 190 tahun. Ibrahim dimakamkan di Gua Hebron Al-Haisi, tepat di dekat makam istrinya, Sarah, di kawasan perkebunan milik Afrun Al-Haisi. Ibrahim dimakamkan oleh Ismail dan Ishak. Ada riwayat lain yang menunjukkan Ibrahim hidup selama 200 tahun, seperti yang disampaikan Ibnu Al-Kalbi. Abu Hatim bin Hibban menyebutkan dalam kitab sahihnya, Mufaddal bin Muhammad Al-Junni memberitakan kepada kami di Mekah. Ali bin Ziyad Al-Lakami bercerita kepada kami. Abu Qurrah bercerita kepada kami. Dari Ibnu Juraid, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Ibrahim khitan di Qadum dalam usia 120 tahun, dan setelah itu ia hidup selama 80 tahun. Hadis di atas secara mauquf diriwayatkan Al-Hafiz Ibnu As-Sakir dari Jalul Ikrimah bin Ibrahim, dari Ja'far bin Aun Al-Umari, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Selanjutnya Ibnu Hibban membantah pernyataan kalangan yang menyalahkan jika riwayat di atas marfu. Ibnu Hibban menuturkan, Muhammad bin Abdullah bin Junaid mengabarkan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Laits bercerita kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, Ibrahim khitan saat usia 120 tahun. Setelah itu ia hidup selama 80 tahun, ia khitan di Qadum. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Hafiz Ibnu As-Sakir dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Selanjutnya Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdul Razak, ia menyatakan Qadum adalah nama sebuah perkampungan. Ibnu Katsir menyampaikan, menurut riwayat sahih, Ibrahim khitan dalam usia 80 tahun tanpa menyebut usia Ibrahim setelah itu. Muhammad bin Ismail Al-Hassani Al-Wasiti menyebutkan, sejumlah penjelasan tambahan disebutkan dalam tafsir Waqi. Abu Muawiyah bercerita kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah ia menuturkan, Ibrahim adalah orang pertama yang mengenakan celana, orang pertama yang membelah atau sisiran rambut, orang pertama yang mencukur rambut kemaluan, orang pertama yang berkhitan di Qadum atau menggunakan kapak dalam usia 120 tahun, dan setelah itu hidup selama 80 tahun. Orang pertama yang menjamu tamu, dan orang pertama yang beruban. Demikian Muhammad bin Ismail meriwayatkan hadis di atas secara mauquf, dan lebih tepatnya riwayat seperti ini marfu, atau rangkaian sanadnya terhubung hingga Rasulullah, tidak seperti yang dinyatakan Ibnu Hibban. Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bin Musayyib, ia mengatakan, Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang berkhitan, orang pertama yang mencukur kumis, orang pertama yang memiliki uban. Ia kemudian berkata, Ya Rob, apa ini? Allah menjawab, itu adalah ketenangan. Ibrahim kemudian berkata, Ya Rob, buatlah aku semakin tenang. Yang lain menambahkan, Ibrahim adalah orang pertama yang mencukur kumis, orang pertama yang mencukur rambut kemaluan, dan orang pertama yang mengenakan celana. Makam Ibrahim, Ishak, dan Yakub terletak di kawasan Murabba'ah yang dibangun Sulaiman bin Daud di negeri Hebron, negeri yang saat ini dikenal sebagai kawasan Ibrahim Al-Khalil. Data ini diterima secara mutawatir dari generasi ke generasi, sejak masa Bani Israel hingga saat ini. Makam Ibrahim memang terletak di kawasan Murabba'ah, namun tepatnya di sebelah mana, tidak ada riwayat sahih dari Rasulullah terkait hal itu. Untuk itu, kawasan tersebut harus dihormati, dimuliakan, dan tidak dikotori di seluruh bagiannya, untuk mengantisipasi jika makam Ibrahim Al-Khalil atau salah seorang anaknya yang menjadi nabi berada di bawah tempat tersebut.
Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanadnya hingga Wahab bin Munabbih, ia menuturkan, di makam Ibrahim Al-Khalil terdapat tulisan usang sebagai berikut. Rohku, orang bodoh terbuai angan-angan, sementara siapapun yang tiba ajalnya pasti mati. Siapapun yang telah dekat kematiannya, apapun usahanya, tiada akan dapat membawa guna. Bagaimana manusia bisa hidup selamanya, sementara orang-orang sebelumnya sudah tiada. Di dalam kubur, tiada yang menemani siapapun, selain amal perbuatannya. Anak pertama Ibrahim adalah Ismail dari Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Setelah itu Ishak dari Sarah, saudara sepupu Ibrahim sendiri. Setelah Sarah meninggal, Ibrahim menikah dengan Qantur bin Yaqtin Al-Qan'aniyah. Qantur melahirkan 6 anak dari Ibrahim, Zamran, Saraj, Yakshan, Nashak, dan nama anak yang ke-6 tidak disebutkan. Setelah Qantur meninggal, Ibrahim menikah dengan Hajun binti Amin. Hajun kemudian melahirkan 5 anak untuk Ibrahim, Kaisan, Sauraj, Amin, Lutan, dan Nafis. Demikian penjelasan Abu Qasim As-Suhaili dalam bukunya At-Ta'rif. Wallahu a'lam.